Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Martriasi Silviarini. Dan saya RR Indrianawati. Kami berdua di sini akan membuat konten untuk ujian akhir semester mata kuliah tata kelola rantai bisnis, membahas tentang pupuk yang akan disampaikan pertama kali oleh Mbak Indri. Kepadanya dipersilahkan. Pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Aktivitas pertanian yang secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam diperlukan pemberian pupuk. Adapun contoh pupuk anorganik ialah urea yang mengandung unsur nitrogen dan sp36 yang mengandung unsur fosfor. NPK terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Keunggulan pupuk anorganik. Pertama, pemberiannya dapat terukur dengan tepat karena takaran hara pupuk anorganik umumnya pas. Kedua, kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat. Misalnya, hingga saat panen singkong menyedot hara nitrogen 200 kg per hektar sehingga bisa diganti dengan takaran pupuk N yang pas. Ketiga, pupuk anorganik tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, pupuk anorganik mudah diangkut secara jumlah relatif sedikit dibandingkan pupuk organik. Pupuk anorganik memiliki beberapa kelemahan. Selain hanya memiliki unsur makro, unsur hara mikro pada pupuk anorganik pun sangat sedikit. Bahkan diketahui hampir tidak mengandung unsur hara mikro. Pemberian pupuk anorganik memiliki akar perlu diimbangi dengan pemakaian pupuk daun yang banyak mengandung hara mikro. Bila tidak ditambah, pertumbuhan tanaman tidak sempurna. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus bisa merusak tanah, terlebih jika diimbangi dengan pupuk kandang dan kompos. Selanjutnya oleh Mbak Rini. PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk aman untuk kebutuhan musim tanam pertama di tahun 2002 dengan persediaan lebih dari 1 juta ton. Saat ini stok sekitar 1,1 juta ton di seluruh Indonesia untuk semua jenis pupuk, menurut dari Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, di mana menerangkan persediaan pupuk tersebut jumlahnya lebih banyak 2 kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pertanian nasional. Stok 2 kali lipat dari aturan pemerintah, jadi kira-kira cukup untuk keperluan sebulan ke depan. Kalau aturan pemerintah itu 2 minggu. Selanjutnya adalah untuk menjaga kebutuhan petani. Pupuk Indonesia saat ini memiliki stok pupuk bersubsidi secara nasional pada awal tahun 2022 sebesar 1,13 juta ton. Rinciannya yaitu pupuk urea sebesar 512.000 ton, NPK 305.000 ton, SP36 103.000 ton, ZA 135.000 ton, dan organik 80.000 ton. Ketersediaan pupuk tersebut akan disalurkan ke petani yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan pupuk bersubsidi dan diberikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Perlu diperhatikan juga, petani yang bisa menerima itu adalah sudah terdaftar, kemudian juga sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tentang supply chain management pupuk, yaitu bagaimana yang pertama yaitu dari Pertamina yaitu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini kita dapatkan dari produsen, yang kemudian akan dikirim bahan bakunya, pengiriman bahan baku kepada Departemen Produksi dari Pupuk Indonesia Persero. Kemudian setelah itu hasil pupuk diproduksi, diolah, yang kemudian menghasilkan pupuk yang sudah siap dipakai, yang akan di-packing di gudang. Kemudian setelah itu adanya penyimpanan di gudang. Setelah ada penyimpanannya di gudang, adanya penjualan pupuk, yang dimana adanya PO, yang akhirnya setelah adanya PO dikeluarkanlah DO, yaitu delivery order. Dari delivery order ini
adanya barang diambil dari gudang, kemudian dari gudang mengirim barang kepada mengirim barang kepada departemen sarana penjualan. Kemudian setelah itu adanya pengiriman barang. Pengiriman barang ini langsung dikirim kepada pembeli. Kemudian dari pembeli konsumen langsung didistribusikan kepada distributor ataupun langsung kepada petani. Ya, selanjutnya adalah pembahasan tentang 7S ya. Untuk mencapai keberhasilan supply chain management, kita harus mempunyai 7S, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, staff, style, dan value. Selanjutnya saya akan ada sesi tanya jawab dengan Mbak Rini. Pertanyaannya adalah, Mbak Rini, saya mau nanya bagaimana cara pencegahan. Kita ketahui banyak banget mafia pupuk di Indonesia. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Iya, seperti kita ketahui memang banyak sekali mafia dalam pupuk, bukan hanya beras, di pupuk pun juga ada gitu. Makanya pemerintah itu memperlakukan adanya IRDKK, yaitu Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, di mana pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri itu untuk mengawasi bagaimana ketersediaan dan alokasi pupuk. Kemudian terutama mengawasi peredaran pupuk subsidi. Masyarakat juga diminta untuk turut mengawasi serta melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan kejanggalan. Kemudian, untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal, terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, maka Pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi. Program IRDKK dan Kartu Tani juga merupakan langkah konkret Kementan dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Upaya yang dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh peraturan Kementerian Perdagangan dan juga adanya peraturan Menteri Pertanian, yaitu tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, sehingga kita bisa melihat tidak adanya orang memarkup lebih dari apa yang diaturkan oleh pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan tentang pupuk ini, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu pupuk itu kan memang sebenarnya banyak yang kita ketahui itu adalah organik dan anorganik. Nah, di anorganik ini kan banyak kelebihannya, yaitu tertatanya ukurannya, tertatanya takaran hara yang dibutuhkan, tapi memang ada kekurangannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana bahan baku pupuk itu kita bisa ambil dari luar gitu ya. Dari luar artinya bahan baku fosfat itu ada yang kita impor dari Filipina, India, kemudian dari Cina gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga tidak bisa berdiri sendiri, makanya perlu adanya keterkaitan kita dengan negara lain gitu ya, dunia internasional ya, betul. Sehingga perlunya kita memikirkan bagaimana kita mengkoordinasikan bagaimana bahan baku itu diperoleh dengan harga yang minim gitu, kemudian diproses dengan proses produksinya, sehingga membuat kita menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jadinya adanya distribusi dari pemerintah, aturan dari pemerintah membuat kita menjadi lebih terkoordinasi dengan 7S tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.